Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7A, B, dan C. Semoga kalian tetap sehat selalu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Kemarin kita telah membahas membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, menjumlah dan mengurang bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian kita juga akan bahas tentang bilangan pecahan. Oke, langsung saja. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, kita mulai dari perkalian bilangan bulat. Oke. Perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan positif. Saya ulang. Jadi perkalian bilangan bulat meliputi perkalian bilangan positif dengan bilangan positif, bilangan negatif dengan bilangan negatif, bilangan positif dengan bilangan negatif ya. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka perkalian A dan B adalah penjumlahan berulang bilangan B sebanyak A suku. Contoh, dituliskan A kali B, artinya B ditambah B ditambah B sebanyak A suku. Contoh, 7 kali 12 itu artinya 12 ya, ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 sebanyak 7 kali. Oke. Untuk 6 kali min 20 berarti min 20 ditambah min 20 ditambah min 20 ditambah min 20 ditambah min 20. Jadi saya ulang, untuk 7 kali 12 itu artinya 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 12 sebanyak ya 7 kali ya. 6 kali min 20 berarti min 20 ditambah min 20 ditambah min 20 ditambah min 20 ditambah min 20. Oke, saya lanjutkan. Beberapa ya arti dan makna pada perkalian dua bilangan bulat itu sebagai berikut. Hasil kali dua bilangan bertanda sama, keduanya positif atau keduanya negatif, nanti akan menghasilkan bilangan positif. Oke, A kali B itu bisa ditulis A B. Ini cara penulisan. A kali min A kali min B itu sama dengan AB. Contoh, 7 kali 9 itu hasilnya adalah 63. Min 7 kali min 9 hasilnya 63. Min 5 kali min 20 hasilnya adalah 100. Perkalian berdasarkan tanda bilangan bulat, bilangan pertama, bilangan kedua, dan hasil kalinya. Jika tandanya sama, perhatikan ya, hasil kalinya sama, positif kali positif berarti positif, positif kali negatif menghasilkan negatif, negatif kali positif menghasilkan negatif, negatif kali negatif hasilnya positif, 0 dikalikan positif hasilnya 0, 0 dikali negatif hasilnya 0. Jadi plus ini adalah bilangan positif, min bilangan negatif. Jadi akan menghasilkan positif jika hasil perkalian dari bilangan sama-sama positif atau sama-sama negatif, akan menghasilkan
positif. Jika berlainan tanda, bilangan pertama dan bilangan kedua berbeda tanda, maka menghasilkan negatif. Semua bilangan dikalikan 0 hasilnya 0. Hasil kali dua bilangan bertanda berbeda, bilangan positif dengan bilangan negatif itu berupa negatif. Min A kali B hasilnya min AB, A kali min B hasilnya min AB. Contoh, min 5 kali 8 itu hasilnya adalah min 40. Kemudian min 9 kali 12 itu hasilnya min 108. 12 kali min 13 hasilnya adalah min 156. Oke, saya lanjutkan. Sekarang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Contoh, min 6 kali 8 itu min 42. Min 6, 8, dan min 42 adalah bilangan bulat. Min 12 kali min 15 hasilnya 180. Min 12, min 15, 100 adalah bilangan bulat. Jadi perkalian bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Ini dinamakan dengan sifat tertutup. Ya, jadi bilangan bulat akan menghasilkan, perkalian bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Sekarang hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya itu sama dengan 0. Jadi A kali 0 itu sama dengan 0 kali A sama dengan 0. Contoh, 13 kali 0 hasilnya 0, min 45 kali 0 sama dengan 0. Selanjutnya sifat yang ketiga, bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian bilangan bulat. Jadi setiap bilangan bulat dikalikan dengan 1 itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, 14 kali 1 itu sama dengan 1 kali 14 sama dengan 14. Min 24 kali 1 sama dengan 1 kali min 24 sama dengan min 24. Itu namanya sifat identitas. Jadi pada bilangan bulat 1 itu merupakan unsur identitas. Oke, perkalian dua bilangan bulat bersifat komutatif atau pertukaran. A kali B itu sama dengan B kali A. Contoh, min 12 kali 5 itu sama dengan 5 kali min 12. Hasilnya min 60. Jadi min 12 kali 5 itu sama dengan 5 kali min 12 sama dengan min 60. Selanjutnya, perkalian tiga bilangan bulat itu bersifat asosiatif atau pengelompokan. Dalam kurung A kali B dikali C itu sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contoh, ya, dalam kurung 3 kali min 6 kali 4 itu hasilnya adalah min 18 kali 4 sama dengan min 72. 3 kali dalam kurung min 6 kali 4 hasilnya 3 kali min 24 sama dengan 72. Oke, jadi dalam kurung A kali B kali C itu sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Ini sifat asosiatif. Selanjutnya, perkalian bilangan bulat itu bersifat distributif atau penyetaraan terhadap penjumlahan dan terhadap pengurangan. Sifatnya adalah A kali dalam kurung B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C, atau A kali dalam kurung B min C itu sama dengan A kali B dikurangi A dalam kurung dikurangi dalam kurung A kali C. Contoh, min 5 kali min 27 ditambah 12 itu sama dengan min 5 kali min 15 sama dengan 75. Itu bisa diperoleh min 5 kali min 27 ditambah min 5 kali 12 itu sama dengan 135 ditambah min 60 sama dengan 75. Jadi
min 5 kali dalam kurung min 27 ditambah 12 itu sama dengan min 5 kali min 27 ditambah min 5 kali 12. Ini disebut sifat distributif. Oke, selanjutnya pembagian bilangan bulat. Dalam matematika, pembagian dapat diartikan sebagai mengurangkan bilangan terhadap bilangan yang tetap hingga habis. Jika terdapat 20 permen dibagikan kepada 5 anak, itu dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ada 20 permen itu dibagikan kepada 5 anak, misalkan Arman, Andi, Ciko, Doni, dan Faris. Maka setiap anak akan mendapat berapa permen? 4 permen. Jadi dari mana? 20 dibagi 5 itu akan menghasilkan 4. Karena 5 anak tadi mendapat 4 permen. Ini adalah konsep pembagian berulang. Jadi 20 dikurangi dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 itu akan sebanyak 4 kali atau mendapat 4 jadi ini kalau dikembalikan 4 kali 5 itu sama dengan 20. Berarti ini 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu 20. Oke. Saya lanjutkan. Sifat pembagian bilangan bulat. Suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat yang lain yang bertanda sama itu menghasilkan bilangan positif. Contoh 24 dibagi 6 sama dengan 4. Min 35 dibagi min 7 sama dengan 5. Suatu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat lain yang bertanda tidak sama menghasilkan bilangan negatif. Contoh 50 dibagi min 5 itu sama dengan, karena tandanya berbeda maka hasilnya adalah min 10. Min 75 dibagi 15 itu sama dengan min 5. Sifat yang ketiga, jika ABC bilangan bulat, A dibagi B sama dengan C, maka A itu sama dengan B kali C untuk B-nya tidak sama dengan 0. Sifat keempat, untuk bilangan bulat A tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi A itu sama dengan A. Contoh 0 dibagi 13 sama dengan 0, 0 dibagi min 6 sama dengan 0. Pembagian berdasarkan tanda bilangan bulat. Jadi kalau ada bilangan bulat misalkan pembagian hasil bagi ini bilangan pertama, bilangan kedua, positif dibagi positif hasilnya positif, positif dibagi negatif negatif, negatif dibagi positif negatif, negatif dibagi negatif adalah positif. Oke, selanjutnya setiap bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Artinya tidak terdefinisi itu 5 dibagi 0. Kenapa tidak terdefinisi? Karena tidak ada suatu bilangan dikalikan 0 hasilnya 5. Min 10 dibagi 0 tidak terdefinisi karena tidak ada bilangan yang dikalikan 0 hasilnya min 11. Sifat keenam, setiap A dan B bilangan bulat, hasil dari A dibagi B tidak selalu bilangan bulat. Jadi pembagian bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contoh 9 dibagi 2 itu sama dengan 4,5. 4,5 bukan bilangan bulat. Oke, contoh soal, tentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut. Min 8 kali min 12 kali min 25. Perhatikan tanda negatif, negatif, negatif. Berarti nanti negatif dengan negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Berarti nanti hasilnya adalah negatif. Kita kerjakan untuk min 8 kali min 12 itu sama dengan min 8 kali min 12 hasilnya 96. Kemudian 96 kali min 25 tadi positif kali negatif hasil negatif, berarti negatif 2400. Contoh yang ketiga,
Yang kedua, min 360 dibagi 15 dibagi min 6